Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Nadela dan rekan saya Intan Fadila Rahman akan mempresentasikan hasil website kami. Nah, kami akan menjelaskan tentang struktur dan tampilan dari website Nias Patra. Yang mana website ini dia menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan Flex. Dan juga website ini dia berfungsi sebagai arsip kuliah yang berisikan modul, slide, dan tugas dari semester 1 hingga semester 8. Di sini saya akan menjelaskan bagian ini. Pertama-tama itu dibikin terlebih dahulu file index HTML yang mana berisikan kode doctype HTML. Dia ini berfungsi sebagai penanda bahwa website yang kita gunakan adalah dokumen HTML. Nah, kemudian ada tag HTML lang sama dengan n. Dia ini digunakan untuk menentukan bahasa dokumen yang kita gunakan. Karena di sini n itu berarti dia menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita mau ganti, kita tinggal ganti jadi ind. Jadi menggunakan bahasa Indonesia. Lalu di bagian head, masuk ke bagian headnya terdapat beberapa pengaturan penting. Nah, head itu dia sebagai kepala dari website tersebut. Lalu di sini ada tag meta charset sama dengan UTF-8. Kode ini dia digunakan agar teks dapat ditampilkan dengan benar. Lalu di sini ada meta name viewport yang mana dia berfungsi supaya tampilan website yang kita bikin tuh dia responsif di berbagai ukuran layar. Lalu di sini ada tag title. Nah, tag ini itu dia digunakan untuk memberi judul website yang akan muncul di tab browser, yaitu Nias Sparta. Selanjutnya, agar CSS dan Bootstrap-nya terhubung, bisa menggunakan kode URL for yang mana ia mengambil file style CSS dari folder static CSS. Ini tuh digunakan untuk mengatur tampilan khusus websitenya. Jadi selain itu, website juga menggunakan Bootstrap CSS dari CDN agar tampilan lebih rapi dan responsif tanpa harus membuat desainnya itu dari awal. Nah, Bootstrap JavaScript juga dipanggil agar komponen seperti navbar dan menu kolapsenya itu dapat berfungsi. Lalu kita masuk pada bagian bodinya ini, yang mana di dalam bodinya itu terdapat tag header yang mana ia itu berisi navbar websitenya. Jadi header ini menggunakan tema gelap. Lalu di dalam header terdapat elemen collapse yang berfungsi untuk menyembunyikan menu output dan kontak, dan akan muncul ketika tombol menu ditekan. Nah, kita lihat di tampilan websitenya ini kan ada kontak, follow on X, like on Facebook, dan email mini. Nah, pada codingannya itu kita menambahkan ini hashtag Harvey itu agar muncul seperti ini. Ada ini follow on X, like on Facebook, dan email me. Jangan lupa juga ditutup lagi ini agar codingannya itu tidak kemana-mana.
Lalu ada nih pada bagian navbarnya ini ada logonya Sparta yang diambil dari folder statik serta nama websitenya nih. Foldernya ini fotonya itu berisi kayak gini. Nah, di sebelah kanan ini terdapat navbar atau hamburger yang menu yang digunakan untuk membuka dan menutup menunya. Jadi ini bisa kita klik, lalu kalau dipencet dia akan muncul, kalau dipencet lagi atau diklik lagi dia akan ketutup lagi. Selanjutnya di sini ada hello section. Ya, ini bagian utama dari halaman webnya, yang mana section ini dia menggunakan kelas Bootstrap agar tetap berada isinya itu tetap berada di layar tengah. Nah, lalu di dalamnya terdapat judul arsip kuliah dan deskripsi singkat, dan dia ini ada 2 tombolnya. Nah, kedua tombol itu dia menggunakan URL for fast untuk berpindah ke halaman biodata kreator. Jadi kalau ini diklik akan muncul profil kreatornya. Nah, seperti ini. Lalu juga lihat profil kreator 2-nya juga seperti ini. Lalu ada section tentang websitenya. Nah, pada bagian berikutnya tentang website ini, section ini dia menggunakan sistem Grid Bootstrap sehingga tampilan gambar dan teksnya itu sejajar. Lalu gambar diambil dari folder statik, sedangkan teksnya ini tuh menjelaskan bagaimana tujuan website itu sebagai arsip pribadi materi perkuliahannya. Lalu di sini pada lihat profil kreator 1 akan dijelaskan oleh rekan saya Intan. Baik, bisa dilihat kalau web sederhana ini dibuat oleh kreator 1 dan kreator 2. Nah, untuk kreator 1 sendiri, di sini ada saya, Intan. Di sini tampilan biodata diri saya. Saya buka dengan navbar, kemudian saya bungkus dengan kontainer dengan berisi profil diri saya, kemudian saya masukin ke keahlian yang dipelajari, riwayat pendidikan, kemudian section media sosial di mana bisa digunakan untuk mengenali saya. Kemudian yang terakhir saya tutup dengan footer. Nah, untuk membuat tampilan biodata seperti ini, saya menggunakan kode yang bisa dilihat pada section sebelah kiri. Nah, tampilan seperti ini saya buka dengan judul biodata diri, ya. Kemudian saya memanggil CSS dengan nama ini dari folder static. Nah, bisa dilihat di sini. Saya memanggil file CSS ini dari folder static. Oke, kemudian masuk ke body, saya buka dengan navbar. Section about me ini saya buka atau saya buat menggunakan navbar. Untuk about me sendiri saya pakai heading 1. Detailnya di sini saya punya background-nya berwarna pink, kemudian warna tulisannya berwarna putih, kemudian padding-nya 20, dan tulisannya itu rata kiri. Tulisannya rata tengah. Nah, kemudian masuk ke section kontainer ini. Saya membungkus informasi ini menggunakan kontainer dengan detail seperti ini. Nah, lebarnya pokoknya besarnya 800, kemudian marginnya 30 dengan pengaturan auto dan paddingnya 10. Nah, sudah di sini kita buat kontainer. Kemudian untuk konten kartu atau card pertama dalam kontainer ini saya masukkan profil diri. Di sini bisa dilihat saya menggunakan section ini menggunakan heading 1, kemudian section ini menggunakan heading 2, ini heading 2, kemudian ini section ini paragraf. Nah, untuk section profil diri ini atau card pertama ini saya menggunakan class card 1. Nah, di sini bisa kita lihat untuk card, untuk membungkus dari profil ini
background-nya berwarna putih, kemudian border atau bayangannya berwarna abu-abu, padding-nya 25, terus margin bawahnya sebesar 20. Sini margin bawahnya 20. Kemudian untuk box shadow-nya itu warna abu-abu, bayangan dari box-nya. Terus untuk section paragraph ini, saya menggunakan class painting. Di sini bisa dilihat painting di sini saya pakai background lavender blush, padding 10, tulisannya bergaya italic dengan fontnya sans serif dan ukurannya 18. Untuk profil pic sendiri, di sini saya masukkan profil pic dengan ukuran segi 4, persegi panjang. Kemudian di sini saya atur dengan CSS. Di sini bisa dilihat ukurannya 170, tingginya lebarnya 170, tingginya 220, kemudian radius atau lengkungan bordernya sebesar 50% atau setengahnya. Kemudian border atau lapisan bayangan dari foto profilnya itu light coral, kemudian saya kasih bayangan seperti ini. Nah, oke, masuk ke card yang kedua. Card kedua di sini saya masukin keahlian yang dipelajari menggunakan class card yang tadi sudah saya sebutkan sama sebelumnya. Kemudian di sini saya pakai heading 2 dan di sini saya menggunakan section all. Menggunakan section list. Nah, di sini kan ada all kan. Nah, all di sini maksudnya adalah order list gitu. Jadi di sini di listnya ini disusun berdasarkan suatu urutan seperti ABC, 1, 2, 3, dan sebagainya. Kalau misalnya di sini saya pakai ul, yang digunakan oleh teman-teman saya juga, kalau ul ini di sini biasanya menggunakan bullet point. Nah, di sini saya pakai all, saya masukkan list seperti ini, bisa dilihat seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya masuk ke card yang ketiga, di sini dari web pendidikan. Sama, saya menggunakan class card seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian saya menggunakan heading 2 di sini. Lalu di sini saya menggunakan tabel. Tabel bisa dilihat seperti ini. Kemudian dari tabel ini saya susun. Saya masukkan styling CSS. Di sini bisa dilihat stylingnya seperti ini. Hampir sama karena saya menyamakan tema pink. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian masuk ke selanjutnya card yang keempat. Card section media sosial, hubungi saya. Nah, di sini saya saya menggunakan heading 2, kemudian saya memanggil link URL atau link web pada masing-masing media sosial. Di sini saya masukkan punya media sosial saya menggunakan href HTML linknya. Nah, di sini untuk stylingnya saya menggunakan class card link. Yang pertama card, tentu seperti sebelumnya sama. Kemudian card link. Untuk card link sendiri di sini saya punya lumayan banyak styling. Untuk card link di sini untuk style kotaknya ini, stylenya seperti ini. Sini saya punya background pink, warnanya putih, dan sebagainya. Nah, untuk hovernya, di sini kan saya kalau ketika diklik saya muncul kotak berwarna merah. Nah, di sini saya memakai hovernya dark red. Nah, seperti ini. Baik, kemudian setelah itu kita masuk ke footer. Yang terakhir di sini footer saya memakai class footer. Jelasnya di sini color backgroundnya itu pink, warnanya putih, terus ketebalan fontnya ya tebal, terus teksnya rata tengah, dan kemudian bisa dilihat paddingnya 10 dan margin atasnya 40. Di sini footer saya memakai tulisan seperti ini menggunakan paragraf. Lalu lanjut pada penjelasan berikutnya. Lihat profil kreator 2. Di sini kita bisa melihat biodata tentang saya.
di sini menggunakan CSS dan HTML. Yang pertama, terlebih dahulunya kita membuat file HTML-nya, biodata TIA HTML. Di sini kita sama seperti tadi, kita menggunakan .type HTML agar filenya itu tahu kita menggunakan file HTML. Dan di sini ada HTML lang n, berarti dia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Lalu pada bagian head ini ada meta Karaset sama dengan UTF-8. Di sini supaya tulisan bisa menampilkan huruf dengan benar. Nah, dan title-nya ini adalah judul halaman yang muncul di tab browser. Ada about me, berarti pada websitenya itu tulis apa? Terlihatlah di sini title-nya itu judul websitenya. Lalu ada ini untuk menghubungkan file CSS agar tampilan webnya itu menjadi rapi dan menarik. Lalu di sini ada div class navbar, dan sini outputnya itu menggunakan heading 1. Nah, navbarnya ini tuh bagian paling atas websitenya, biasanya dipakai untuk judul kayak tadi. Dan kelas navbarnya itu agar bisa diatur tampilannya lewat CSS. Lalu kita masuk pada part 4. Di sini berisikan link media sosial, yang mana ini itu adalah linknya. Nah, digunakan untuk menghubungkan ke akun IG kreatornya. Jadi card ini itu berfungsi dia sebagai sebagai kontaknya. Lalu ada footer di sini. Footer ini dia bagian paling bawah website. Nah, di sini biasanya berisi hak cipta atau penutup. Lalu di sini dibikinlah penutupnya 2025, dibuat dengan sungguh-sungguh. Nah, agar tampilan biodatanya itu lebih berwarna gitu, kita bikinlah file di dalam folder static itu, file biodata yang bernamakan biodata TIA CSS. Nah, di sini ada bagian body, berisikan marginnya 0, berarti dia itu menghilangkan jarak bawaan browsernya. Lalu di sini ada font family, dia itu untuk mengatur jenis huruf secara keseluruhan. Nah, di sini kita menggunakan Times New Roman. Lalu color, untuk warna teks utamanya di sini kita menggunakan warna biskuit. Lalu background color yaitu warna latar belakang halamannya. Di sini menggunakan RGB ini semacam biru gitu. Lalu di navbar biar mengatur tampilan bagian navbar atau judul paling atasnya awal jadi kapital, di huruf yang di awalnya jadi kapital. Lalu ada font white bolder. Nah, ini untuk membuat tulisan lebih tebal. Lalu ada container, max width itu untuk lebar maksimal kontennya itu sebesar 800 pixel. Lalu marginnya itu sebesar 30 pixel auto. Nah, konten berada di tengah
halamannya. Nah, ini tuh digunakan supaya tampilan rapi dan tidak melebar. Lalu ada card section. Nah, cardnya itu dipakai untuk semua kotak isinya. Nah, background colornya warna ini, biru ini, bordernya warna ini, paddingnya itu 25 pixel, margin bottomnya 20 pixel. Nah, card biodatanya ini biar teksnya tadi tuh berada di tengah. Lalu ada profil pic, yang mana width itu mengatur profil pic ini dia mengatur ukuran fotonya. Border radius membuat sudut fotonya itu membulat jadi 20%. Lalu ada border. Lalu di sini ada border, dia itu memberi garis tepi pada foto seperti ini. Nah, digunakan 2 pixel dengan warna ini. Lalu ada paragraf penting. Ini buat membedakan aja biar tidak pusing yang mana yang akan diedit itu. Nah, dia itu memberi latar belakang khusus pada paragrafnya. Nah, warnanya ini. Nah, paddingnya itu 10 pixel. Lalu ada font stylenya itu italic, berarti teks yang dipakai itu miring. Lalu font family-nya menggunakan Arial. Nah, begitu. Lalu di sini ada card yang heading 2. Jadi kita ingin mengatur cardnya itu digunakan colornya warna ini, border bottom menyentuh garis bawah judulnya 4 pixel. Nah, warnanya ini. Lalu margin bottomnya 25 pixel, berarti jarak konten ke bawahnya. Nah, font size nya ini sebesar 20 pixel. Lalu di list sectionnya ini, ulnya ini kita menggunakan padding left sebesar 20 pixel, dia untuk mengatur jarak list dari kiri gitu. Nah, margin bottom berarti memberi jarak antar item agar lebih mudah dibaca lah. Lalu ada tabel pendidikan. Di sini ada width besarnya 100%, margin top 15 pixel. Ini juga bordernya dan paddingnya sebesar 15 pixel. Tuh. Nah, width itu dia untuk tabelnya itu segede apa, apakah bisa mengikat apa enggak gitu. Lalu juga bordernya, garis tebalnya, paddingnya agar isi tabel nggak nempel. Lalu linknya ini titik card link. Nah, link ini dibuat dia kayak tombol. Nah, ini kalau dipencet dia warnanya ini. Nah, tulisannya warna ini. Paddingnya sebesar 20 pixel. Teks dekorasiannya itu menghilangkan garis bawah link. Lalu ada border radius untuk sudut tombol membulat. Jadi kalau ditekan dia kayak gini. Lalu ada card link hover. Nah, dia ini efek saat mouse-nya itu diarahkan ke link. Tuh. Lalu ada footer. Nah, footer itu tadi bagian paling bawah.
Nah, berisi teks penutupnya tadi 2025 dibuat dengan sungguh-sungguh. Nah, margin top itu dia memberi jarak dari konten atas itu sebesar 40 pixel. Nah, jadi file HTML dan CSS ini dia berfungsi untuk mengatur tampilan website mulai dari warna, font, layout, card, tabel, sampai footer agar websitenya itu lebih kelihatan rapi dan menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Nah, selanjutnya kita masuk ke section yang utama, yaitu section di mana saya dan Tia mengarsip materi-materi yang sudah kami pelajari selama ini. Nah, untuk di sini kami memakai memakai fungsi bootstrap album. Di sini ada 8 semester. Kami gunakan fungsi bootstrap card. Nah, untuk card yang kami isi baru semester 1 dan semester 2 karena kami masih ongoing semester 3. Jadi semester 3 sampai semester 8 kosong. Nah, untuk gambar sendiri kami menggunakan gambar atau header card yang sama karena kami masih belum menemukan gambar yang cocok. Dan kami masih berdiskusi mengenai tema dari webnya, jadi belum benar-benar mendapatkan gambar yang cocok untuk hal itu. Nah, untuk membuat section utama ini, kami menggunakan kode ini. Bisa dilihat di sini. Tampilannya jadi menciut ya. Nah, di sini kami menggunakan kelas album untuk membuat grid atau membuat tataannya seperti album, tataan dari setiap card-nya. Kemudian di sini pakai PY5, berarti padding yang digunakan itu padding atas bawah sebesar 5, kemudian background body tertiary. Tertiary ini mengubah background body dari section ini menjadi abu-abu. Nah, tertiary di sini bawaan dari bootstrap, yaitu abu-abu. Kemudian kami membungkus dengan kontainer, masuk ke card-nya, kelasnya pakai kontainer dengan margin atas bawah otomatis sebesar 5. Kemudian untuk untuk section ini, di sini kami pakai heading 2 untuk tulisan daftar semester dengan font weight-nya atau ketebalan fontnya itu tebal. Dan untuk kelas paragrafnya di sini kami menggunakan kelas text mute, artinya teksnya itu jadi opacity-nya lebih rendah. Nah, masuk ke section card. Nah, di sini sebelum masuk section card, kami mengatur section ini untuk ukurannya untuk diatur per baris. Kemudian di sini roll call 1, roll call small 2, medium 3. Maksudnya adalah ketika default-nya atau ketika ukuran dari web ini default, itu akan menampilkan satu card saja. Nah, kemudian ketika dia ukuran dari webnya, maksudnya display-nya itu medium, dia akan menampilkan dua card. Seperti contohnya di sini. Di sini kan cuman menampilkan 2 card. Nah, di sini tuh display dari webnya berarti medium menggunakan fungsi yang ini. Dan kemudian fungsi yang ini. Kemudian untuk selanjutnya sama, dan ini G3 maksudnya adalah jarak antar card-nya itu jadi ada jeda sebesar 3. Nah, masuk ke card-nya pakai kelas column. Di sini kelasnya kami pakai card. Apakah card. Nah, card di sini kami menggunakan bawaan langsung dari Bootstrap card gitu. Kemudian dari card itu kami beri bayangan sedikit, shadow small, bayangan sedikit, jadi dia terlihat lebih stone out. Kemudian untuk image atau header pada card-nya, di sini kami menggunakan foto card 1, kami manggil dari folder static. Nah, masuk dengan pengaturan kelas profile pic. Nah, untuk card body-nya, di sini kami pakai heading 5 untuk tulisan semester ini. Kemudian di sini paragraf. Nah, untuk heading 5 di sini kami menggunakan ketebalan teks tebal. Kemudian paragrafnya menggunakan bawaan dari Bootstrap, yaitu card text.
Nah, untuk display dari cardnya sendiri, kami menggunakan fungsi display flags, justify content between, align item center. Maksudnya di sini adalah cardnya ini di display dengan bawaan flags, kemudian konten konten yang ada di dalam card atau isi konten yang ada di dalam card ini itu bakal otomatis rata kanan kiri gitu, untuk konten itu. Nah, untuk align item centernya ini semua konten yang ada di dalam card itu dia rata tengah. Maksudnya justify tadi, kemudian ke rata tengah. Lalu masuk ke section lalu masih yang tadi. Di sini ada section button. Kita pakai bawaan dari Bootstrap button group. Jadi dia masih masih dalam satu line sama section isiannya. Kemudian di sini kami pakai class button info, button small. Jadi ini bawaan dari Bootstrap, warnanya biru, kemudian ukurannya small. Kemudian dilihat arsip ini kami hover ke link A-nya. Kalau nggak salah kami bikin. Yap, untuk bikin hovernya. Jadi di sini. Oh, berarti nggak ada hover. Nah, untuk cardnya seperti itu, kami samakan untuk setiap cardnya, 8 card itu kami samakan kodenya. Nah, kemudian untuk masuk ke dalam sini, untuk arsipnya, di sini kami contohkan. Saya contohkan. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Ketika kita masuk ke dalam arsipnya, ini sebetulnya semester 2, mohon maaf typo. Di sini kami masukkan matkul, daftar matkul, dan apa aja dalam matkul itu. Kemudian ini link modul atau materi mata kuliah tersebut. Dan ketika diklik, nanti dia akan terdownload atau terunduh seperti ini. Oh, tidak terunduh ternyata. Ternyata masuk ke dalam drive. Nah, nanti akan terlihat seperti ini, masuk dalam drive-nya. Kami masih coba cari-cari cara gimana untuk menampilkan langsung materinya. Jadi, untuk saat ini seperti ini. Nah, sudah sama semuanya. Kemudian balik lagi ke tadi, session card. Dan terakhir, tadi kita sudah bahas tentang card. Terakhir di sini kami tutup dengan footer. Untuk pengaturan footernya itu, sebentar. Pengaturan footernya bisa dilihat di sini. Footernya kita pakai text body secondary. Nah, berarti warnanya itu mengikuti secondary, terus paddingnya atas bawah sebesar 5, dibungkus dengan kontainer. Nah, kemudian margin bawahnya 1, kemudian di sini ada back to top, balik ke atas, ada linknya. Nah, untuk ini kita pakai fungsi paragraf bawaan dari Bootstrap dengan dengan ukuran dengan ketebalan font itu tebal, dan margin bawah 1. Kita tutup. Nah, di sini kami pakai pakai JavaScript, menggunakan manggil JavaScript untuk mengaktifkan fungsi-fungsi yang bersifat toggle atau bersifat interaktif seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.